Halo Rek, kembali sama aku, Cindy Olivanka. Kali ini aku akan mereview, seperti video-video lainnya, aku bakal mau review. Tapi kali ini aku nggak akan mereview minuman, makanan, ataupun jajan. Aku bakal mereview salah satu novel favorit aku, yang selalu aku baca, bahkan kemarin tuh baru selesai bacanya. Novel apakah itu? Jeng 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 jeng. Novel ini dia, Bidadari Kirmizi, Tubuhmu Bukanlah Sebab Ku Mencintaimu, karya Suyatna Pamungkas, terbitan Juni 2013 oleh Diva Press. Ada yang pernah baca buku novel ini? Ataukah ada yang punya novel kayak ini sama kayak aku? Ada nggak? Kalau kamu punya novel yang kayak gini, berarti kamu tahu apa yang akan aku review, karena ini benar-benar ceritanya itu benar-benar menyentuh. Bagi aku tuh ceritanya tuh benar-benar menyentuh. Bagi kalian yang nggak suka membaca, kalian bisa dengerin aku ya. Aku akan sedikit cerita ulang, tapi singkat, padat dan jelas, dan pastinya kalian pahami. Jadi sebelumnya aku review, aku bakal bacain yang ada tulisannya di belakang. Cinta tidak butuh alat indera apapun, sebab ia adalah bisikan gaib jiwa-jiwa yang terbungkam, yang memiliki energi sangat dahsyat untuk menaklukkan rintangan seberat apapun. Gimana yo? Udah baper belum? Itu masih sepenggal kata loh, sepenggal kalimat maksud aku dari novel ini. Siapa yang udah baper? Oh ya, kenapa sang penulis memberikan judul Bidadari Kirmizi, yang artinya bidadari adalah perempuan yang sangat cantik, yang baik, pokoknya perempuan. Kalau Kirmizi sendiri adalah arti katanya tuh warna merah, karena ini berhubungan sama ceritanya korek. Jadi ini benar-benar judulnya ini benar-benar udah bisa ditebak. Ayo, kira-kira cerita tentang apa ini? Betul sekali, novel itu menceritakan tentang seorang gadis yang suka pakai hijab warna merah terus. Dia bernama Naila. Dia itu gadis yang sempurna. Gimana nggak sempurna? Udah cantik, dia adalah seorang dosen. Hari-harinya dilalui dengan senang, gembira seperti layaknya gadis pada umumnya. Sampai akhirnya dia menikah dengan pilihannya dia sendiri. Pria itu bernama Arkan. Singkat cerita, setelah pernikahannya mereka melalui hari-hari bersama nih. Tetapi ketika mereka melalui hari-hari bersama, si Naila ini sering jatuh sakit, sering keluar rumah sakit. Dan si suaminya ini akhirnya bertanya-tanya, "Kamu ini sakit apa sih, Yang? Kok kamu keluar rumah sakit terus? Kamu punya riwayat penyakit apa sih?" Naila cuma diam. Kalau nggak diam, dia cuma jawab gini, "Nggak tahu aku, Yang. Aku nggak tahu punya riwayat penyakit apa." Si Arkan jawab, "Pasti cowok kan kepo. Udahlah, Yang, jawab jujur, kamu ini punya penyakit riwayat apa? Karena setahu aku tuh kamu tuh nggak punya penyakit riwayat apa-apa kan?" Si Naila cuma tetap bungkam dan diam. Sampai akhirnya si Naila ini pernah jatuh sakit, bener-bener drop sampai koma di rumah sakit. Waktu itulah si Arkan diberitahu oleh dokternya. Dokter bilang, "Pak, ini istrinya punya penyakit kronis. Mungkin umur hidupnya udah gak lama dan dia gak bakal punya anak." Si Arkan tiba-tiba kaget dong. "Loh, masa dok, istri saya tuh punya penyakit kayak gitu dan divonis gak bisa punya anak?" Si dokter bilang, "Iya Pak, betul." Si Arkan akhirnya keluar dari rumah sakit meninggalkan Naila sendirian waktu itu.
Waktu itu Naila koma. Akhirnya frustasilah si Arkan, karena dia tuh menganggap si Naila ini benar-benar sempurna di matanya, nggak punya penyakit, cantik, dosen. Siapa sih yang nggak suka sama Naila? Pasti semuanya suka. Mungkin kalau ada wanita dalam Naila dalam kehidupan nyata, mungkin banyak deh yang naksir sama dia. Siapa sih yang nggak pengen jadi kekasihnya, bahkan sampai jadi suaminya? Itulah impian Arkan dari dulu. Tapi mengetahui kalau si Naila ini nggak bisa punya anak dan waktu umurnya ini udah nggak panjang, sontak membuatnya Arkan frustasi. Bahkan saking frustasinya, ketika Naila sakit, dia nggak sama sekali ada di sebelahnya. Padahal ini suami istri loh. Kalau suami istri kan harusnya mereka ini saling mendukung, saling melengkapi, tapi ini enggak. Karena si Arkan ini benar-benar kecewa sama Naila. Kenapa Naila nggak memberitahu aku dari awal? Gitu loh. Jadi akhirnya Arkan meninggalkan Naila. Tapi Arkan nggak langsung meninggalkan Naila bilang, "Nay, aku menceraikanmu." Enggak. Ya dia pergi gitu. Jadi dia ngibur diri, dia pergi ke diskotik sama cewek-cewek. Pokoknya dia tuh ngelupain Naila deh. Padahal waktu itu status mereka masih suami istri. Bayangin coba, status masih suami istri, istrinya berjuang lagi sakit di rumah sakit, tapi dianya lagi senang-senang sama cewek lain. Siapa yang nggak marah? Tapi Naila nggak tahu lah, karena Naila kan lagi sakit, lagi koma waktu itu. Akhirnya di sisi lain, ternyata ada seorang pemuda yang namanya Vido. Dia ini benar-benar mencintai Naila sejak SMA. Bahkan ketika Naila sudah menikah sama si Arkan, si Vido tetap mencintai Naila. Mengetahui Naila posisi koma dan gak ada siapa-siapa, karena orang tua Naila diceritakan sudah meninggal ya. Jadi dia gak punya siapa-siapa selain suaminya Arkan. Udah gak ada Arkan, akhirnya si Vido ini yang menjaga Naila, di sebelah Naila terus, yang berjuang buat Naila. Dan semua kebutuhan Naila dicukupi lah sama Vido. Tapi waktu itu Naila masih koma. Akhirnya Vido lah yang sering menemani Naila waktu-waktu dia koma. Sampai akhirnya waktu Naila sadar, si Vido ini nggak berani mendekat ke Naila. Kenapa? Karena nggak pantas aja gitu loh. Masa orang lain yang jaga Naila, sedangkan suaminya ini lagi nggak tahu. Tapi anehnya Naila ini nggak tahu kalau si Arkan tuh mau ninggalin dia. Si Arkan bilang ke Naila, "Nay, aku nggak bisa jaga kamu ya, aku lagi ada kerjaan, sibuk banget." Padahal di luar sana tuh si Arkan lagi joget-joget. Jangan sampai ya cowok sekarang tuh kayak gitu, jangan sampai, karena kasihan gitu loh. Akhirnya itu yang buat Naila akhirnya berpikir, berarti aku selama ini nggak ada yang jagain aku, nggak ada yang jenguk aku, suami aku sibuk terus. Terus akhirnya nggak sengaja waktu dia sadar, dia mau ngambil makan nih. Waktu itu ceritanya pagi hari, dia mau ngambil makan, ternyata ada surat. Dan siapa pengirim surat itu? Pengirim surat itu adalah Vido. Dan apa isi pesannya? Isi pesannya adalah sebuah puisi yang membuat Naila terkejut. Seperti apa puisinya? Seperti apa isi puisinya? Aku bacakan ya. Dengernya, Rek. Bidadari Kirmizi. Untuk bidadariku yang merah pipi-pipinya, dari hati yang berdenting saat menyebut namamu, untukmu kutulis rinduku, hati dan jiwaku. Ada bulan separuh di langit hati ini, sudikah kau mengenapinya menjadi bulan sempurna? Jika pertemuan kita kali ini adalah awal sebuah puisi, aku akan menjagamu dari kealpaan, mencintaimu dengan hati yang putih, meninggikanmu di altar pemujaan. Kaulah alpi sulbiku, cahaya penerangku,
Sembuhlah bidadariku, bidadari krimiziku, sembuhlah. Aku merindukanmu. So sweet banget deh si video ini. Inilah isi puisi yang ditulis sama video oleh Naila. Sontak membuat Naila, loh, kenapa video nulis ini buat aku? Ternyata si video ini, ya tadi aku bilang, dia masih mencintai Naila meskipun Naila ini udah punya suami. Dan si video ini benar-benar nggak ngereken kondisi Naila meskipun dia udah punya penyakit yang serius, dia divonis nggak punya anak. Si video ini tetap mencintainya, bahkan dia memberanikan diri untuk bilang ke Naila, Nay, aku akan menikahimu. Si Naila sontak dong, loh, aku belum cerai sama si Arkan, kamu mau menikahiku? Si Arkan aja udah pergi loh ninggalin aku karena aku punya penyakit serius, umurku juga nggak panjang, aku juga divonis gak punya anak. Tapi apa jawabannya Video? Video bilang, aku mencintaimu bukan karena tubuhmu, aku mencintaimu karena hatimu yang tulus, hatimu yang baik. Wow, siapa ya cowok yang bisa ngomong kayak gitu di depan ceweknya waktu ceweknya bener-bener di kondisi terlemah. Aduh, so sweet banget ya si video ini, nggak ada yang aku pengen. Akhirnya, singkat cerita, si Video dan Naila ini menikah setelah Naila cerai sama si Arkan. Hari-hari mereka akhirnya bahagia sampai akhirnya Naila sembuh dari penyakitnya. Dan tak disangka, dokter yang ngevonis bahwa Naila nggak berumur panjang dan gak punya anak, setelah menikah sama Video, 1 tahun kemudian dia dikaruniai seorang anak. Siapa sangka coba, udah divonis mau meninggal, gak punya anak, tapi si Video ini ikhlas untuk mencintainya, ikhlas menikahinya. Gak kayak si Arkan, dia cuma ngelihat cantiknya Naila, kepintaran Naila. Ya akhirnya yang kena hikmahnya adalah Video, karena Video ini benar-benar ikhlas tulus mencintai Naila. Ini ada salah satu kutipan yang buat aku tuh bener-bener kayak novel ini cocok buat aku, novel ini bagus kata-katanya. Ada satu kutipan dari novel ini, aku bacakannya. Segala yang ada di bumi dan langit adalah kepunyaan Allah. Segala yang bernyawa akan kembali kepadanya, dan hanya Dia yang tahu kapan kembalinya. Tidak ada yang lebih kuasa daripadanya. Dialah Tuhan penguasa alam. Dialah pemilik rahasia di balik cerita di alam semesta ini. Itu adalah salah satu kutipan yang benar-benar ngena pas gitu buat aku pribadi. Buat aku pribadi itu benar-benar pas, karena gimana ya, dia udah divonis mau meninggal, nggak punya anak, tapi Tuhan berkata lain bahwa vonisnya itu salah. Buktinya Naila ini punya anak dan sama si Video. Ya tadi itu aku bilang, ketulusan cintanya orang itu akan ada hasilnya. Makanya kalau mencintai seseorang itu harus tulus, harus ikhlas. Meskipun dia sedang berada di masa terendah, berada di masa terpuruknya dia, kamu jangan sekali meninggalkan dia. Karena yakinlah akan ada hasilnya. Kalau kamu mau menunggu dia, kalau kamu mau setia sama dia, pasti akan ada hasilnya. Allah itu nggak tidur korek. Jadi itu dia review singkat aku tentang novel favorit aku yang berjudul Bidadari Kirmizi. Dan tadi itu juga ada. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, share ke teman-teman kalian supaya mereka tahu aku dan bisa kenalan sama aku. Siapa tahu jadi temen. Kalau mau yang mention aku boleh, mau reply video aku juga boleh. Nanti tag ke Instagram aku Cindy Auliai, nanti akan aku repost. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah.